Pria itu tanpa sengaja menjatuhkan papan permainan milik ketua perusahaan. Dengan cepat pria itu segera membereskannya. Pemilik papan tidak terlalu memperdulikannya. Ia justru berbalik untuk mengangkat telepon. Namun dalam waktu singkat, pria tersebut berkat daya ingatnya yang luar biasa menyusun kembali semua bidak yang sempat berhamburan ke posisi semula tanpa satupun keliru. Untuk memastikan, ia memanggil seorang bawahan dan menyuruhnya memperhatikan papan Go itu sekilas. Begitu melihatnya, bawahan itu langsung pucat. Ketika diminta mengembalikan susunan papan seperti semula, ia hanya tertawa getir. Katanya, ia bukan dewa, mana mungkin mengingat posisi bidak hanya dengan sekali lihat. Kecurigaan sang ketua pun makin kuat. Pria itu pasti memiliki ingatan sempurna. Beberapa waktu kemudian, ia kembali memanggil pria tersebut. Sang ketua lalu sengaja mengacak papan sambil berkata, "Bisakah kau menyusunnya lagi?" Sekali lagi, pria itu bisa mengembalikan semua bidak ke posisi semula dengan tepat. Pemandangan itu membuat sang ketua benar-benar kagum. Namun ia tidak tahu, pria itu memang bukan orang biasa. Identitas asli pria itu sebenarnya adalah seorang jenius yang sangat langka. Bertahun-tahun lalu, ia memenangkan medali emas dalam Olimpiade Matematika Internasional. Tapi sahabatnya gagal, padahal ia menjadi harapan keluarganya. Setelah itu sahabatnya meninggal, dan ia pergi dari rumah. Saat akhirnya ia memberanikan diri pulang, segalanya sudah terlambat. Ibunya terlilit utang besar karena mencarinya kemana-mana. Demi menghindari penagih, sang ibu pun menghilang tanpa jejak. Selama bertahun-tahun, ia mencari keberadaan ibunya. Hingga suatu hari, ia akhirnya mendapat kabar. Ibunya telah 8 tahun hidup bersembunyi dan membuka warung kecil di ujung desa. Ia segera bergegas ke sana. Namun setibanya di tempat itu, ia justru melihat ibunya ditagih para penagih hutang. Meski sang ibu memohon sambil menangis agar diberi waktu, mereka tak bergeming. Hatinya remuk seketika. Ia ingin meminta maaf, tetapi ibunya segera mengusirnya. Baginya, kepergian sang anak tanpa kabar telah menghancurkan hidupnya. Ia sadar semua itu adalah kesalahannya. Ia berlutut memohon ampun. Namun sang ibu tetap menolak. Demi memohon pengampunan, pria itu bertanya apa yang harus ia lakukan agar dimaafkan. Dengan penuh amarah, ibunya berkata, ia harus membawa 30 juta won untuk melunasi hutangnya. Tanpa menunda, pria itu mencoba mencari pinjaman. Ia mendatangi tempat latihan tinju tempat ia biasa bernaung. Namun pelatihnya sendiri hidup dari hutang dan malah meminta bantuan darinya. Ia lalu mencoba ke bank, tetapi seluruh pengajuannya ditolak. Seorang teman bahkan rela memberikan seluruh tabungannya, namun jumlah itu masih jauh dari cukup. Saat temannya mengeluh betapa tidak adil hidup tanpa kenalan orang kaya, sebuah nama tiba-tiba terlintas di benaknya. Menelan harga diri demi bisa kembali bersama ibunya, ia pun menemui sang ketua dan mengajukan permohonan bantuan. Mengingat kemampuan luar biasa pria itu, serta sudah menyelamatkan putrinya, permintaan tersebut disambut dengan senang hati. Bukan hanya pinjaman yang diberikan, ia juga ditawari sebuah pekerjaan, menjadi sopir pribadi putri sang ketua. Sebuah awal baru pun terbuka untuknya.